Hai, sebelumnya perkenalkan nama saya Aywidiantika dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video kali ini saya akan menampilkan sebuah teater monolog yang dimana cerita ini saya alami sendiri beberapa tahun lalu. Cerita ini berjudul tentang Dia yang Kutemui di SMA. Monolog ini menceritakan tentang dua sahabat yang bertemu di SMA dan menjalin hubungan persahabatan hingga saat ini. Daripada berlama-lama, mari kita lihat video teater monolognya yuk. Ini tentang pertemanan yang kutemui di bangku SMA. Sebelumnya, kenalin. Namanya Dewi Astuti, biasa dipanggil Dewi, atau aku biasa memanggilnya dengan sebutan Tuti. Tunggu, bukan kependekan dari tukang tipu atau lainnya, melainkan nama belakangnya, yaitu Astuti. Singkatnya, Tuti. Di awal sekolah, pada saat kegiatan ospek, aku dengannya disatukan dengan kelas yang sama. Saat itu, aku tidak tertarik untuk dekat dengannya. Bahkan, untuk sekedar mengajak berkenalan pun sangat malas rasanya. Karena yang aku lihat dari seorang Dewi, dia seperti memiliki sifat penguasa, orang yang selalu disanjung dan dihormati oleh siapapun. Sebab itu, aku malas untuk mengenal, bahkan berteman dengannya. Tapi, akhirnya Dewi mengajakku untuk berkenalan lebih dulu. Ya, mau tidak mau aku harus menurunkan ego yang keras ini untuk berkenalan dengannya. Setelah berkenalan, aku dan dia kembali seperti dua orang yang tidak saling mengenal. Ya sudah, masih banyak teman lainnya kok, kataku saat itu. Setelah seminggu kegiatan ospek dilaksanakan, saatnya pembagian kelas. Waktu itu, aku berharap agar tidak sekelas dengannya. Tapi, sepertinya semesta tidak berpihak padaku saat itu. Aku dengan dia kembali disatukan dengan kelas yang sama. Untungnya, kami tidak disatukan dengan tempat duduk yang sama. Jika disatukan dengan tempat duduk yang sama, aku tidak tahu akan seperti apa nantinya. Dan akhirnya, dia duduk di bagian paling depan dan aku bagian paling belakang. Seiring berjalannya waktu, kami sudah mulai terbiasa dengan kelas yang sama. Bahkan beberapa kali sempat mengobrol bersama saat jam istirahat. Ya, memang hanya beberapa kali saja mengobrol dengan dia. Karena alasan di awal tadi, tidak tertarik untuk dekat dengannya lebih jauh. Dari kejadian mengobrol hanya sesekali, tapi aku merasa Dewi malah semakin akrab denganku. Dan ternyata dugaanku di awal yang menilai dia buruk salah besar. Dewi yang sudah kukenal ternyata dia memiliki kepribadian yang selalu semangat dalam hal apapun. Dan seru pastinya untuk dijadikan teman mengobrol. Dari obrolan yang hanya sebentar, sampai akhirnya kita saling bertukar cerita satu sama lain. Dan kita sering pergi ke kantin bareng, sholat zuhur bareng, pulang bareng, dan telat bareng pastinya. Setahun berlalu sudah, aku dan Dewi sekelas. Di ajaran berikutnya, ternyata aku dan Dewi kembali disatukan dengan kelas yang sama. Dewi dan aku memutuskan untuk satu meja bersama dengannya. Hari-hari di kelas 11 aku dan Dewi berjalan dengan bahagia, layaknya dua sahabat yang sedang merasakan bahagia bersama. Di pertengahan kelas 11, Dewi dan aku mengalami perdebatan. Ya, walaupun hanya permasalahan kecil bagi orang lain,
Hanya masalah aku yang cemburu dengannya karena dia lebih asik mengobrol dengan teman kelasku yang lain. Dan ternyata Dewi juga merasakan hal yang sama. Dia cemburu melihat aku sering pergi ke kantin bareng dengan temanku Tika. Lucu sih, kita satu sama lain meributkan hal yang aneh ini. Sampai di tahun ajaran berikutnya, aku dan Dewi kembali disatukan dengan kelas yang sama. Dan kami tetap memutuskan untuk duduk di bangku yang sama seperti kelas di sebelumnya. Perdebatan yang kita alami kemarin seakan tidak pernah terjadi. Seakan lupa dengan masalah kemarin. Tapi hubunganku dengan Dewi masih tidak baik-baik saja. Kami masih saling diam, menyimpan rasa cemburu saat itu. Tapi tidak berani untuk mengungkapkannya satu sama lain. Karena saat itu, aku pikir Dewi memang sudah lebih nyaman berteman dengan Dian daripada aku. Hari demi hari, semakin mendekati ujian kelulusan. Aku dan Dewi semakin disibukkan dengan tugas yang menumpuk. Dan kami sama-sama saling sibuk saat itu. Dan hubungan persahabatan kami semakin merenggang. Mungkin saatnya Dewi memilih teman baru, kataku. Tiba saatnya hari kelulusan. Ternyata aku dan Dewi kembali dekat setelah saling asing saat sibuk mengerjakan segala tugas yang menumpuk. Senang rasanya bisa merayakan hari kelulusan bareng sahabat. Setelah hari di mana kelulusan, aku dengannya bertemu di salah satu kafe. Kami asik mengobrol, menceritakan masalah sekolah yang sudah berakhir. Jika diingat, cukup lucu. Dan untuk masalah yang sempat kita alami saat itu, hanya kesalahpahaman di antara kami saja ternyata. Semenjak kejadian mengobrol di kafe kemarin, hubungan kami makin dekat hingga sekarang tentunya. Rasanya senang bisa kembali baik setelah hubungan yang sedikit merenggang saat itu. Dan ya, akan selalu baik hingga seterusnya. Untuk sahabatku dimanapun kamu, aku bersyukur telah dipertemukan dengan orang baik sepertimu. Jangan pernah sungkan untuk mencariku di saat kamu butuh bantuan. Aku akan selalu ada seperti kamu selalu ada dan temaniku sampai saat ini. Terima kasih sudah selalu support dalam hal apapun. Terima kasih sudah menemaniku sampai saat ini. Dan terima kasih sudah mengenalku hingga detik ini.